Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Juliana Safitri dari kelas 6E Manajemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih dalam proses pembelajaran itu menggunakan model-model pembelajaran yang udah ada. Bagaimana sih cara menggunakan media pembelajaran yang telah kita persiapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Saya di sini memakai model dari model pembelajaran STAT, yang mana STAT itu adalah Student Team Achievement Division. Nah, di sini maksudnya itu STAT ini ialah model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama siswa dalam berkelompok. Nah, yang mana dalam satu kelompok itu kan terdiri dari beberapa orang. Nah, di situ bagaimana siswa itu memacu kinerjanya dalam kelompok tersebut. Nah, adapun langkah-langkah dari model pembelajaran STAT ini, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu saya akan membuka kelas dengan salam, memberikan mukadimah, dan juga memberikan motivasi kepada siswa bagaimana dia bersemangat dalam mempersiapkan kondisi kelasnya tersebut. Nah, contohnya mukadimahnya itu saya membuka kelas itu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah ma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu contoh dari mukadimah dalam pembukaan pembelajaran. Nah, setelah kita membuka dengan mukadimah, tentunya kita akan menanyakan bagaimana kondisi siswa-siswa kita, apakah mereka siap dalam menjalankan aktivitas proses belajar pada pagi hari ini. Nah, di situ kita akan menanya bagaimana kabar siswa-siswa kita, dan setelah itu berikan motivasi untuk kelas dan mempersiapkan kondisi kelas. Selanjutnya yaitu presentasi kelas. Materi pada hari ini seperti materi bank sentral yang akan saya jelaskan, yaitu saya menggunakan media-media yang telah saya persiapkan. Nah, yang pertama kali sebelum memulai memberikan materi, saya akan memancing siswa-siswa bagaimana ia mengetahui materi pada hari ini. Contohnya, media pertama saya akan memperlihatkan gambar uang. Nah, saya akan memperlihatkan gambar uang tersebut, bagaimana siswa-siswa tersebut terpancing apa sih materi kita hari ini, contoh gambar uangnya. Nah, dari itu setelah kita pancing dengan gambar uang, mereka pasti bertanya-tanya, oh berarti materi kita tentang uang. Tidak, kita berikan clue selanjutnya ialah dengan salah satu gambar Bank Indonesia. Nah, kita lihat kan, ini gambar apa? Bank. Ternyata uang itu bersangkutan dengan bank tersebut, karena identik uang ialah adanya di bank. Nah, di bank tersebut kita bisa melihat Bank Indonesia. Saya melihatkan gambar tersebut dengan gambar Bank Indonesia. Nah, dari Bank Indonesia tersebut mereka bisa melihat Bank Indonesia ini ialah salah satu bank sentral di Indonesia. Nah, setelah saya memancing dengan memberikan media-media tersebut, maka dari itu saya akan menjelaskan sekilas tentang materi pada hari itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat tim atau kelompok belajar dengan kategori tertentu. Itu satu kelompok itu biasanya terdiri dari 4-5 orang. Nah, dengan memperhatikan kompetensi siswa tersebut, tidak boleh dalam satu kelompok itu misalnya anak yang kapasitas IQ-nya itu menengah ke atas tidak boleh disatukan dalam satu kelompok. Dengan artian berarti kita juga mengacak atau kita memberi kerjasama antara siswa yang kemampuan tinggi dengan kemampuan rendah. Nah, setelah kita membentuk tim tersebut, maka
siswa tersebut ia akan mempresentasikan hasil kerjanya tersebut. Setelah mempresentasikan, otomatis kita memberikan kuis tentang materi pada hari itu. Nah, setelah kita memberikan kuis, kita harus menjelaskan materi tersebut apakah benar atau tidak. Jadi, setelah memberikan kuis, kita akan memberikan scoring. Nah, setelah pemberian scoring itu ialah penilaian kelompok yang berguna memberikan motivasi kepada siswa tersebut untuk kedepannya. Bagaimana ia akan memulai pembelajaran selanjutnya dengan semangat lagi agar mendapatkan kebanggaan tersendiri dalam mendapatkan scoring tertinggi tersebut. Nah, sebelum kita memberikan scoring ini, kita harus memberikan materi sesuai yang saya tampilkan. Media pembelajaran saya selanjutnya ialah saya akan memperlihatkan salah satu video di YouTube. Nah, di situ siswa tersebut akan mencari kesimpulannya dari materi-materi yang telah kita jelaskan melalui video tersebut. Nah, setelah scoring itu kita ada namanya rekognisi. Rekognisi itu adalah pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan penghargaan. Nah, kelompok terbaik otomatis kita akan memberikan penghargaan. Contoh penghargaannya itu entah kita bikin sebuah papan, kita buat kayak template gitu, juara 1 atau kelompok unggul gitu. Jadi siswa tersebut memiliki motivasi agar kedepannya dia akan lebih giat lagi agar mendapatkan pengakuan bahwasanya dia adalah kelompok terbaik. Nah, itu dia metode-metode dalam model STAT tersebut. Langkah-langkah dari model STAT tersebut. Nah, kita sudah lihat bersama kan bagaimana model STAT ini diterapkan kepada siswa-siswa tersebut. Jadi, dalam setiap pembelajaran siswa sudah tidak bingung lagi dengan model STAT tersebut karena telah terorganisir dengan baik. Dapat kita simpulkan, STAT itu langkah-langkahnya yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua pembentukan tim, yang ketiga ada kuis, yang keempat ada scoring, dan yang terakhir adalah rekognisi. Nah, cukup sekian penjelasan saya tentang model-model pembelajaran, media pembelajaran. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.